Baik, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bayu Asta di coaching klinik ya. Kita di setiap hari ada. Tapi mungkin teman-teman yang ikut kemarin atau nonton replaynya, ini kok sama saya lagi sama Mas Yos. Tapi tukar tempat dan yang membuka saya. Jadi kelihatan ya langsung. Kita ceritanya versatile tim banget ya Mas Wah, ya. betul, kita harus serba bisa dan serba mampu. Serba bisa serba mampu nih ceritanya bukan mitos Moto. motonya tim DGT ya. Kita harus bisa saling berbagi. Sharing knowledge ya tuh ya di sini Sharing tuh. knowledge. Di hari ini teman-teman sedikit berbeda ya. Kami di setiap Selasa ini tutorial day, yaitu adalah ya kita membahas di prakteknya seperti apa. Jadi Mm-mm. teman-teman nanti akan lihat magic, yaitu kita mengubah layarnya jadi layarnya Mas Yos. Mas Yos yang bukan yang aneh-aneh ya. Oh, tar dulu, saya biarin dulu ya. Oke, teman-teman sebelum memulai, tentunya saya selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu yang pertama menggunakan masker. Saya dan Mas Yos menggunakan masker. Lalu yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak satu sama lainnya. Saya dan Mas Yos juga nih ada mungkin 2 meter ada lah Ya, ya, lumayan kira-kira jauh lah kita. 1,5 meter minimal. Lalu hindari keramaian dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, teman-teman juga nih yang di Instagram deh tuh, yang di Telegram maksud saya. Yang di Mhm. Telegram nih berarti kan nonton live, silahkan banget untuk bertanya ya. Ada di apa namanya, di Telegramnya di grup diskusi, silahkan memberikan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Mas Yos, akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga ada yang nonton ini agak miss atau gimana, mau nonton lagi boleh. Replay ada di channelnya Getty Incubator nih, ada di, kalau di yang layoutnya ada di sebelah gimana Ayo, nih, oh. kanan kiri, kanan. Sebelah saya. Yang ini nih. Nah, sebelah sana. Channelnya Getty Incubator, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga klik bell notifikasinya biar tiap ada video baru teman-teman gak miss out. Untuk teman-teman yang di YouTube mau join untuk mau nanya-nanya, bisa ada di tinggal klik aja linknya di Telegram, nanti masuk ke Telegram nanti ya linknya. Nah, kita mulai masuk di sini mau membahas soal, kan tentunya kalau Mas Yos expertise utamanya itu Kurang lebih begitu, Mas Bayu. expertise utamanya di video editing ya. Betul, saya di sini sebagai salah satu video editor untuk project-project GT. Jadi mungkin teman-teman kalau lihat video-video yang ada di GT TV juga ya, GT TV dan GT Inkubator itu banyak lah ya karya-karyanya Mas Yos Nah, gitu. mungkin nanti teman-teman kalau nonton di YouTube itu YouTube ntar yang edit saya juga nah. Iya ya, sebenarnya gitu ya. Jadi kita akan membahas soal editing video. Nih ceritanya mau ngedit Yes, video atau gimana betul. nih? Jadi hari ini sebenarnya aku nggak bisa banyak, bukan nggak bisa sih, mungkin untuk jelasin detail cara editing atau Mhm. langkah-langkah dalam editing tuh kayak waktu 30 menit gak cukup deh Mas Bayu. Iya sih. Jadi kayak waktunya tuh nggak terlalu banyak. Cuma kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung ikut kelasnya sih. Oh Kita ada iya. kelas content production, itu kalian teman-teman pasti bakal belajar juga di situ. Bukan cuma editing video, tapi gimana cara ngambil videonya, gimana bikin skripnya, gimana cara memilih talentnya, menentukan tempat. Nah, itu bakal detail banget kelasnya. Nah, cuman karena di sini kita lebih ke praktikal, jadi hari ini aku mau ngebedah editan aja sih. Jadi di sini aku udah ada beberapa project yang udah aku kerjain. Aku akan jelasin ke teman-teman semua gimana sih bikin ngedit video. Apakah edit video tuh harus banyak banget layernya atau harus banyak banget transisinya? Kayak gimana sih? Nah, itu ya aku akan coba jelasin sama teman-teman gimana proses editingnya dan hal esensial apa aja sih yang perlu diperhatiin ketika lagi ngedit. Oke, Kayak gitu sih kurang lebih. ya tadi udah dikasih bridging ya untuk teman-teman. Kita kan di sini satu hal menjawab pertanyaan teman-teman ya pasca pelatihan, untuk teman-teman yang sudah ikut yang sebagai alumni gitu ya. Yang belum, maka kita ya kayak teaser kali ya. Kayak ginilah salah Betul. satu materi yang bisa kita bahas. Untuk Betul. teman-teman mau ikutan kelasnya boleh silakan dibuka websitenya di kelas.getty.id/sertifikasi, slash tuh garis miring Garis ya, garis miring. miring sertifikasi. Itu nanti informasinya ada di sana semua ya. Betul. Ini sekarang kita ke layar Mas Yos ya. Oke, boleh. Tenong nenong, Sulap. pokok layar error. Wah, teknis guys. Teknis, teknis, teknis. Oke, ditunggu teman-teman ya. Kenapa tuh kabelnya agak kendor kah? uh, Bandwidthnya nggak nyampe kali, Terlalu banyak yang nyolok. terlalu banyak yang nyala sih. Sharing layarnya besar lagi kan Kalau lumayan. laptop sekarang tuh ya Mhm. eh colokannya dikit.
Iya, saya setuju sama Mas Bayu gitu. Kayak sekarang tuh semakin canggih laptopnya, semakin cuman sedikit colokannya dan kadang-kadang colokannya banyak tapi cuman jenis lubangnya sama semua gitu. Let's say contoh lihat produk sebelah isinya Type C doang kan, 4 biji colokannya 4 tapi 4-4-nya cuma Type C. Semua harus pakai dongle, semua harus pakai Nah, extension. oke udah bisa. Nanti kalau Nah, error lagi kita cut kali ya. oke. Well, Boleh lah. itu bisnis teman-teman namanya. Silakan Mas Yos, mungkin Mas Yos nggak bisa lihat apa yang saya share Oke, ya. tapi udah kelihatan layar aku ya. Ah, Oke, layar. teman-teman. Jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang gimana ngedit sebuah iklan, mungkin iklan ya. Karena salah satu elemen penting dalam sebuah membuat konten, apalagi dalam bisnis, iklan tuh salah satu referensi yang paling paling perlu diperhatikan karena iklan yang menarik itu jelas akan memberi konversi pada bisnis teman-teman juga, iklan-iklannya, konten teman-teman. Jadi di sini aku mau jelasin tentang sebuah video. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh ada sebuah konten video kurang lebih durasinya 12 detik. Video 12 detik ini udah aku edit sebenarnya sebagaimana mungkin teman-teman mungkin mau lihat dulu kali ya. Ya coba di Kurang lebih kayak gini teman-teman kalau mau nonton videonya. mungkin suaranya sih nggak keluar ya. Ya, suara nggak keluar tapi teman-teman bisa melihat kali ya sedikit esensi gimana iklan yang menarik itu harusnya kayak gimana. Kurang lebih kayak gini. Hmm. Ada Nah. teksnya, zoom in dan zoom out. Betul. Ada apa teks tuh namanya apa supper ya? Suppers. Ada suppers atau highlight juga bisa disebut dengan highlight. Nah, aku mau compare sama satu video lagi. Aku ada satu video lagi untuk teman-teman perhatikan. Nanti kita bakal Video yang diskusi iklannya ya. sendiri Mas Yos sendiri bukan? Bukan, saya kebetulan agak malu kalau nunjukin muka saya sendiri. Jadi di sini ada satu lagi iklannya. Teman-teman akan memperhatikan. Mbak Ajeng. Ini namanya Mbak Ajeng talentnya ya. Di sini teman-teman harus perhatikan seperti apa perbedaannya dan teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa videonya ya. Aduh nge-lag. Wih, agak nge-lag guys. Ya agak nge-lag. Sorry, agak mundurin ulang ya. Oke, kita play ulang. Nggak apa-apa lah. Nah, oke teman-teman kurang lebih bisa melihat ya kurang lebih seperti apa videonya. Kalau dia tadi cuma teks ya? Ya betul. Agak berat di sini. Nah, ini adalah perbedaan yang cukup signifikan dalam membuat konten. Yang salah yang mana, yang benar yang mana, sebenarnya nggak ada bedanya. Maksudnya sebenarnya dalam membuat konten itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua tuh ada purpose-nya masing-masing, ada pendekatannya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih engaging, mana yang lebih eye-catching, yang lebih menarik draw attention para penonton, menurut aku personally dalam sebagai video editor. Karena kan kalau kita memposisikan kita sebagai editor, sebagai content creator, kita nggak bisa memposisikan diri kita sebagai apa yang mau gue buat, tapi apa yang mau kita deliver ke mereka dan apa yang message yang mereka mau terima gitu kan. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai penonton. Jadi menurut saya ketika ada iklan kayak gini dan di-compare dengan iklan yang tadi saya buat, jelas orang akan lebih draw attention dengan video yang pertama. Yang satu, tadi ada zoom in, karena ada dinamisnya. Videonya lebih ada geraknya, lebih ada dinamisnya. Jadi nggak terlalu monoton. Tapi nggak salah juga kalau misalnya video monoton. Tapi ada beberapa hal esensial penting yang perlu diperhatikan sama teman-teman ketika ngedit video. Nah, salah satu materi pentingnya adalah penggunaan highlights atau suppers. Kalau teman-teman perhatikan lagi, itu karena highlight dan suppers ini adalah satu aset, bukan aset, apa namanya, kayak suatu bagian dari video yang intinya itu kan menjadi bold, menjadi highlight. Namanya highlight berarti untuk bikin jadi lebih lebih terpoint out. Apa sih bahasa Indonesia Mas Bay? lebih tampak, lebih tampak, lebih menonjol. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari sini, kalau videonya hilangin teksnya aja, teman-teman pasti kayak cuma kayak, apa sih ngomong gitu kan? Coba contohin ya. Mungkin tadi juga udah kelihatan bahwa kan suaranya kan kedengeran tapi dikit banget atau mungkin bahkan nggak masuk. Tapi teman-teman kayak bisa mendengar. Ya kan? Ya, karena ada teksnya kayak nangkep ya. Kadang-kadang itu juga yang menjadi masalah. Kadang-kadang ada beberapa content creator yang ngerasa kayak, oh video ini
udah kok dia udah jelas ngejelasinnya udah cukup jelas. Oke, secara skrip memang jelas, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang punya kesulitan dalam melafalkan sesuatu. Dan pelafalan itu cukup krusial dalam membuat iklan. Jadi ketika dia nggak bisa melafalkan kalimatnya dengan jelas atau tidak bisa menjelaskan info-info terkait produk yang mereka tawarkan dengan jelas, itu akan menjadi masalah juga untuk audiensnya kayak jualan apa sih lu? Apa sih benefit lu gitu kan? Itu pentingnya kenapa makanya teman-teman dalam membuat video iklan suppers itu penting. Gak cuma iklan, hampir semua video suppers itu harusnya penting. Jangan suka menganggap remeh hal-hal yang kayak ambil satu kalimat satu kata dari setiap video, satu kata dari satu kalimat panjang itu cukup berarti gitu. Ya kan? Ini memang kalau di kelas kita sih ya Mas Yos ya, di kelas sertifikasi kita itu di saat pelatihan editing video ya itu wajib bikin videonya yang pakai subtitle. Gitu. Betul. Subtitle memang ada gunanya ya seperti yang Mas Yos jelasin tadi ya, penekanan. Tapi padahal kan dia ngomongnya udah harus jelas gitu, tapi Betul. tetap harus pakai subtitle. Benar juga ya, memperjelas lagi. Saya pernah dengar juga ini ada ilmunya, memang bahkan ya sebenarnya dari video YouTube lah, YouTuber yang rame-rame gitu kan. Jadi rame-ramean, jadi kayak wah lu lagi main game, soalnya main game bareng-bareng semua suara masuk. Betul. Jadi kan itu rame banget. Tapi karena pakai ada highlight text yang lucu-lucu aja, di antara keramaian itu kita seolah lebih mendengarkan yang ada tulisannya. Gitu. Lebih masuk kan jadi ke audiens. Karena kita nggak mau kayak kalau ini rame misalnya ini ngelawak, terus dia lagi kebetulan ngomong, yang mana terjadi banget namanya Sering terjadi game online ya. Betul. Nah ini karena di highlights yang tulisannya dikasih nih teks omongannya dia apa, maka kita we get the joke. Yes, itu yang penting. That's the importance of highlights dalam sebuah video. Supper ya, supper text highlights lah gitu. Oke, jadi sekarang aku breakdown dulu penggunaan teks ya. Teman-teman bisa lihat videonya, aku play. Ini sekarang teman-teman lihat timelinenya ya. Teksnya juga ada movementnya ya. Ada movementnya. Teksnya sebenarnya ini extra miles jatuhnya Mas Bayu. Jadi kalau sebenarnya nggak ada sebuah kewajiban dalam membuat suppers harus ada motion in, ada motion out, nggak harus. Tapi alangkah lebih indahnya, apakah lebih kan? Namanya juga sebuah karya seni ya. Dan sebagai video editor saya merasa ini adalah sebuah seni yang saya buat. Jadi kadang-kadang idealisme orang-orang berbeda-beda, tapi menurut saya ketika ada sebuah gerakan dalam proses editing dalam suppers masuk, itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi suatu apa namanya ya? Tambahan. Jadi tambahan yang jadi pemanis lah. Jadi kayak kalau dimasakan tuh garnishnya, seledrinya gitu-gitu. Yang belum tentu dimakan tapi indah gitu. Iya, extra miles karena biar lebih bagus aja gitu. Betul. Tapi fundamentalnya udah dapat lah ya. Betul. Itu teks ya. Terus. Tapi kalau mau dibilang layar tuh banyak banget tuh barusan layar itu Mas. Nah ini layer karena itu dia. Sebenarnya bisa aja kalau kita langsung keluar itu BNSP, tapi aku bikin jadi satu-satu Mas Bayu. Jadi kayak ini kan BNSP gitu. Jadi orang ingat ya. Iya, karena penekanan karena dia bilang BNSP dan kita keluarin satu-satu BNSP gitu. Ada kesan kalau keluar semuanya jadi benesep gitu. Betul. Jadi makanya kita bikinnya kayak lebih gimana gitu. I see. Oke. Again ini extra miles ya. Extra miles. Nah, satu hal tadi temen aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya di compare sama video yang satu lagi tadi kalau teman-teman nggak terlalu nge-lag, sebenarnya bisa dilihat dalam proses videonya itu ada cut-to-cutnya. Intinya adalah berarti dari video 1 ke video 2 itu ada beberapa klip yang dicampur jadi satu. Tapi apakah dalam syuting dalam membuat video iklan yang baik itu harus pakai klip yang sama atau harus dengan menggunakan banyak footage atau enggak? Itu sebenarnya balik lagi dengan pilihan dari si content creator itu juga Mas Bayu. Oke. Tapi bukan berarti kalau bikin iklan cuma satu klip itu salah, terus yang bikin klip banyak itu pasti lebih bagus. Belum tentu. Jadi itu dia kenapa kita bisa memanfaatkan. Nah contoh yang sekarang ini aku tunjukin iklan. Yang dilihat kan outputnya ya. Betul, outputnya. Makanya yang di sini aku mau coba nunjukin kalau teman-teman. Aku bikin video kalau teman-teman bisa lihat nih. Timeline aku zoom, aku gedein. Klip ini gak ada potongan sama sekali. Iya, itu satu. Full. Di layer yang ini, yang biru ini. Ini gak ada potongan-potongan. Ya, kalau kita compare sama video yang satu lagi. Di mana tadi ya? Nah ini tuh ada beberapa cuttingan. Nah nih video 1, video 2. Ini video yang Mbak Ajeng ya? Iya, ini tadi ya video Mbak Ajeng yang ini. Oke. Ini tuh tadi ada transisi, aku mainin sedikit transisi di sini. Oke, jadi itu sebenarnya.
Begitu Ada ini foto kan. di-cut, waktu perlu di-cut dia langsung di-swipe. Iya, di swipe langsung. Bener, di sini jadi dinamisnya di mana? Dinamisnya di sini dibuat dengan transisi. Apakah tidak baik? Tidak salah juga sebenarnya. Tapi itu dia, balik lagi ke hal kreatif. Makanya konteks kreatif tuh sebenarnya agak susah sih dibilang kayak mana salah mana benar. Mungkin analoginya kayak musik kali, Mas. Betul. Ya, kalau musik kan rock, ada teman-teman yang sukanya lagu rock, ada yang Iya, sukanya betul. jazz. Kalau kita sebagai penggemar lagu rock bilang lagu jazz tuh jelek, ini namanya Nggak fair. nggak open mind. Nggak open mind, iya bener. Jadi kayak karena semua orang punya opini masing-masing terkait hal kreatif. Karena kan Iya, iya. itu lebih ke preferensi ya. Karena visual bentuknya ya. Nah, Di sini pun begitu kan. betul kayak gitu. Di sini tadi kan aku udah jelasin juga yang pertama tadi penggunaan suppers pentingnya kayak gimana, seperti apa naruh suppersnya. Naruh suppers di mana taruh di bagian yang teman-teman informasi mau tekankan. Di sini misalnya si Mas Rahmat di sini udah jelasin ya. Hanya dalam 15 jam bisa paham digital marketing. Ya kan? Intinya di situ. Ya itu intinya juga ya, Betul. kita memang menekankan bahwa Penekanannya ini harus ditentukan. Teman-teman harus bisa ngelihat juga dalam skrip sepanjang itu mana informasi inti yang mau teman-teman sampein. Kayak gitu. Jadi bukan berarti harus kasih suppers sepanjang video kasih suppers semua. Yang enggak, orang juga malas baca terus kan. Kalau gitu ngapain kasih video, kasih aja poster kalau cuma tulisan doang gitu. Ya kan? ya juga sih. Iya. Satu hal ini Makanya. video ya, jadi kita mau lihat Karena movement video. lah. Jadi kita mau lihat ada ekspresinya. Nah, yang kedua adalah membuat dinamis. Di sini aku mau ajarin teman-teman cara membuat video yang dinamis kayak gini. Ini kan temannya video maju mundur. Kalau teman-teman ngelihat ini sebagai konteksnya dari kameramen, bukan. Kameramen tugasnya hanya mengambil footage aja, full. Ini video aslinya diem segini jaraknya. Dia nggak gerak sama sekali. Nah, strateginya, magicnya, magicnya itu kita teman-teman bisa lihat di sini di bagian yang biru. Nah, aku agak gedein di sini ya. Ada dalam video editing namanya keyframe. Jadi keyframe itu tujuannya adalah untuk kasih batasan-batasan di setiap di video itu sepanjang timelinenya berjalan. Di sini aku kasih contoh ya. Teman-teman bisa lihat di sini banyak titik-titik nih. Ada 2, ini titik satu lagi. Jadi itu tiap titik tersebut ada pergerakannya. Betul. Ini pergerakan dan jaraknya. Jadi kalau misalnya aku kecilin lagi, sorry nih. Nah, ini ada panahnya nih. Kalau geser bisa lihat nih. Nah, tuh. Jadi di titik tersebut pelan-pelan ke titik tersebut itu movementnya apa? Betul. Gitu. Caranya gimana untuk pasang keyframe? Aduh, agak harus berubah posisi. Posisi duduk editor dulu. Tadi kan duduk narasumber, sekarang duduk editor. Kerja soalnya kayaknya nih. Beda ya. Iya, beda posisinya. Oke, Saya jadi narasumber. cukup santai kan? Cukup santai. Oke, terus selanjutnya di sini adalah teman-teman tinggal klik baterainya habis kayaknya. Oke. Di sini teman-teman klik videonya. Video mana yang teman-teman mau edit? Di sini aku udah ada klipnya si Mas Rahmat. Terus di sini teman-teman buka aplikasi editing. Kalau di sini aku pakai Premiere, tapi mostly semua perangkat editing cara penggunaan keyframe-nya sama. Nah, di sini aku di motion. Kalau motion, nah, yang beda apa? Yang menarik apa di sini? Di sini ada gambar jam. Namanya toggle animation. Toggle animation. Nah, ini tuh fungsinya adalah sebagai kayak timernya, stopwatch. Bentuknya kayak jam ya, makanya disebut buat kayak orang-orang biasa bilang ini lambangnya kayak jam atau kayak stopwatch gitu ya. Tujuannya adalah untuk memberi timing pergerakan dari poin A ke poin B. Misalnya dari sini frame pertama dia ada di posisinya 540 kali 1014 ya 1014. Ini akan bergeser ketika dia udah ada di detik sekian poin B ini, dia akan bergeser. Pindah ke 540 1179. Nah, dalam proses perpindahan ini kalau kita nggak kasih animasi ini, dia nggak akan berubah. Adanya adalah sepanjang video akan berubah semua. Jadi kalau misalnya nggak dikasih timer itu, anchor itu tuh, nanti kalau misalnya udah di tengah-tengah terus kita langsung geser, ya yang belakang akan geser juga gitu. Karena nggak ada penanda bahwa ini hanya sampai sini perubahannya. Betul, perubahannya dari mana sampai mana. Jadi tujuannya itu, ini kayak dibatasin. Di detik ini dia segini.
di detik B gue mau di sini, tapi yang A jangan geser ya, gitu. Itu makanya juga sebenarnya di frame 0 kali ya ngomongnya ya. Frame Iya, 0 frame itu juga 0. ada key apa tadi sebutannya? Keyframe. Keyframe ya, ada Betul. keyframe posisi defaultnya itu gitu Iya, ya. Itu yang keyframe ini defaultnya, anchor awal. silangnya kelihatan setengahnya doang tuh. Betul. Ya, bener. Ini juga. Jadi sebelum kita mulai kita kasih anchor dulu. Tek. Oke, ini posisi awal, jangan geser-geser. Kita kayak merintahin si Premiere kayak gitu. Setelah itu kita play lagi jalan. Nanti gue mau di sini dia zoom. Nah, terus nanti kalau udah zoom kayak gimana? Nanti tinggal kita atur jaraknya. Kalau semakin deket jaraknya, dia akan semakin cepat prosesnya. Misalnya aku geser ya, si zoom ini kan jaraknya di sini. Ya. Posisi zoomnya pelan. Kayak kayaknya zoomnya kelamaan deh, kayak gitu. Pindahin. Kita tinggal semakin dekat. Oh. Nah, bisa di sini. Dia langsung susut gitu. Oh, lebih cepat geraknya kan? Iya, iya. Kayak gitu. Nah, itu tinggal teman-teman kreasiin. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Sekali lagi, kalau misalnya dalam editing, semua tergantung selera, tergantung taste, dan tergantung reasoning di balik itu sendiri. Ya, karena kalau gak ada reasoning, lu ngapain bikin kayak gitu, coy. Gitu kan. Capek, bos. Menyusahkan diri sendiri. Nah, dari situ di keyframe ini, ada hal lagi yang aku mau jelasin untuk soal keyframe. Tadi udah teman-teman udah tahu ya, teman-teman tadi udah jelasin gimana memasang keyframe, gimana menentukan keyframe-nya, menentukan jarak dan kecepatan itu kayak gimana caranya. Mengubahnya. Ada satu lagi yang penting dalam membuat keyframe, yaitu menggunakan animasi di sini. Jadi kalau teman-teman klik keyframe-nya, teman-teman bisa klik kanan. Di sini ada temporal interpolation. Nah, temporal interpolation ini sebenarnya adalah bentuk transisi atau pergerakan dari animasinya. Kalau pergerakannya linear, aku kasih jelasin dua ini aja, karena yang biasa dipakai adalah dua ini. Linear, karena kalau is in is out ini biasa dipakai untuk transisi, lebih buat keluar in out doang. Okay. Nah, sedangkan kalau temporal interpolation, taruh ada cara lebih gampang untuk menjelaskannya. Oke, di set aja langsung, terus kita bisa lihat. Oh iya betul. Ini mungkin saya sebenarnya tadi mau nanya ya, karena ya saya bisa ngedit video dan pakai Premiere juga, tapi saya perhatiin itu keyframe-nya kan satu, tapi kok halus ya. Karena kalau terakhir saya gitu, dia tuh pergerakannya anggap muka zoom ya. Yang zoom kan tadi kan zoom in, terus kayak begitu pojok tuh melambat terus keluar. Kalau saya ngedit itu jadi gini. Langsung kaku kan? Kaku apa? Nah, itu yang bener kan gitu kan? Ya. Nah, ini kalau saya nih saya ngedit cuma pakai keyframe, cuma tak tok gitu. Nah, itu dia makanya kenapa perlu adanya penggunaan si ini keyframe-nya kita atur time interpolation-nya. Kayak saya nggak pernah kepikiran kanan loh. Itu gimana caranya tinggal klik kanan time interpolation itu ini gimana ya gede ini sebentar. Nggak pernah ngeliat keyframe segede gini. Kelihatan kok, kita kelihatan kok. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini kalau teman-teman perhatiin di sini tuh ada caranya. Ini mau ngasih lihat kurvanya ya? Tapi lupa caranya. Oke, kayaknya saya paham deh maksudnya. Jadi ada kurva yang kalau linear tuh kurvanya gini kan, V. Betul. Kalau ini kurvanya kayak U. Iya, dia melengkung. Aku dari tadi cari gimana caranya. Jadi anggaplah teman-teman mungkin anggaplah posisinya dari. Nah, nih contohnya kayak gini. Oh, itu dia. Ini ada salah satu contoh yang udah jadinya. Kalau ini karena jaraknya terlalu panjang ya, jadi dia agak tipis. Aku pindah ke sini aja. Kalau dia pakainya Bezier, itu akan ada lengkungan. Jadi ini tuh lengkungan itu tuh adalah velocity ya, ada detiknya. Jadi kayak semakin ke atas dia akan ada kecepatan sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi kayak kasusnya Mas Bayu kayak dia linear videonya, time interpolation balik jadi linear. Nah, bentuknya kan kayak gini. Jadi makanya gitu kan lurus, mundur, lurus, mundur. Karena dia waktunya kayak kalau teman-teman lihat nih garisnya langsung patah ke atas. Patah ke atas berarti itu movementnya lurus, terus diam, turun. Sedangkan kalau dia ngelengkung kayak tadi, ini dia akan dari diam pelan-pelan naik, pelan-pelan set di ujung dia mulai pelan. Berarti kalau di ujung tuh udah paling dekat ya kan. Nah, itu akan mulai pelan lagi. Ini apa? Yang kanan ini berarti Bezier atau apa? Kalau yang kayak gini, yang melengkung, ini namanya Bezier. Ini Bezier. Yang sebelah kiri itu apa tuh? Kok dia? Ini Bezier to linear. Ya, jadi sebenarnya ini awalnya Bezier, tapi aku cepetin lagi di bawahnya biar dia langsung mundur. Nah, kalau misalnya kalau lihat videonya, jadi bagian ini, scene yang ini, nah ini scene terakhir kan, dia kayak gini. Oh iya saya notice deh tadi dia halus terus tek.
Oh iya. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Itu penggunaan Bezier. Nah, kalau misalnya kalau pelan kan jadi pelan, maju pelan gini kan. Paham. Itu penggunaan Kelihatan ya? dari linear dan Bezier perbedaannya. Biasanya kalau linear itu biasa dipakai untuk panning-panning yang lebih kaku atau misalnya ngambil gambar scenery, pemandangan, mau sambil di zoom pelan-pelan, itu pakai linear nggak apa-apa. Tapi kalau misal objeknya dinamis kayak orang ngomong kayak tadi, kalau kita pakainya linear itu kayak ini ngapain ya? Bosen banget kayak lagi di zoom pakai kamera aja kan jadinya. Nah, itu fungsinya penggunaan time interpolation dalam membuat keyframe. Jadi itu sebenarnya introduce apa dinamik gitu ya, maksudnya Dynamic. dynamic movement, Betul. bukan simply movement gitu ya. Iya, betul. Mungkin pertanyaan saya ya, ini eh apa penggunaannya ya. Tadi kan sempat dibilang penggunaannya kalau yang orang lebih baik memang yang Bezier yang ada kurvanya lah, jangan Betul. sering langsung. Tapi kan tadi terakhir ada langsungnya juga. Mungkin itu karena penekanan. Penekanan. Jadi dikagetin gitu ya. Iya, kayak bisa ya kan langsung kayak zut, gitu. Kalau bisa kayak bisa tapi gitu kan kayak gimana sih gitu. Jadi nggak dapat emosinya. Nggak menunjukkan kayak penekanan, oh maksudnya nih kayak kagetnya gitu kan. Kayak gitu sih. Emang itu ada penekanan juga, jadi bisanya tuh mau ditekanin bisanya makanya penekanan. dia pakai linear aja. Ini padahal saya lupa lagi. Keyframe. Ya. Keyframe. Keyframe doang ya. Ya, jadi ini bener-bener pure nggak ada transisi, nggak pakai cut-cutan, semua cuma pakai keyframe aja. Jadi nggak perlu takut kayak aduh nggak banyak angle footage, ya nggak apa-apa pakai satu footage asal dia sama jelas. Kok projectnya kayak gini kan objeknya cuma satu, diem di bangku terus ya udah dia ngomong doang. Ya nggak apa-apa, nggak perlu ngambil angle tiba-tiba dari kuping ngambilnya dari sini, nggak harus gitu loh. Ya udah nikmatin aja kreativitasnya. Kalau Mas Gitu. Yos belum pernah ingat apa namanya bumpernya Coaching Clinic? Bumper tuh video Bumper yang ada di coaching depan clinic dan di belakang. yang biasa teman-teman mulai sebelum mulai ya. Ingat nggak? Itu kan zoom in, zoom out, iya. zoom Itu in. gimana Mas Bayu bikinnya tuh? Itu linear. Itu pakai linear ya? Saya nggak ngerti. Sebenarnya pengennya Bezier. Saya nggak ngerti ada Bezier. Cuman karena waktu itu kan kebutuhannya kita yang penting punya bumper dulu. Jadi fun fact ini buat teman-teman bisa lihat yang ini lah. Kan Ini maju mundur ya dia. maksud saya adalah Keren dia tuh maju mundur gitu kan. Terus halus kayak tadi, kayak yang dipakai Bezier. Tapi karena saya nggak ngerti, namanya juga bukan video editor, saya hanya bisa. Gitu kan, saya hanya orangnya tuh kayak jack of all trades lah. Mantap. Semua Jadi bisa semua ya. Semua bisa, cuman cupu semua. Ya kurang Bisanya. lebih kayaknya kebanyakan dari kita gitu ya. Kayak bisa, jago enggak gitu. Itu pun bikinnya kan pakai 3D. Ya ini Gitu. pakai 3D ya. Berat Itu pakai juga. 3D kan, ini kan neon gitu. Ya, Project bagus 3D. sih kayak tadi efeknya detailnya dapat sih Mas Bayu. Soalnya goalnya kan adalah kualitas tinggi tapi cara yang mudah gitu. Jadi saya pikir bikinlah logonya ya pakai teks dan neon gitu. Udahlah bikin kita pakai lighting aja biar bagus kayak gamery gitu kan. Akhirnya ya udah jadi itu. Tapi kalau statis nggak enak. Namanya juga video bumper gitu kan. Kalau Betul, gini betul, jadi betul. bumper kan jelek. Ini bagus nih buat di zoom in, zoom out gitu. Ada garis-garisnya gitu. Kelihatan jadi dari pergerakannya gitu ya. Tapi karena linear ya. Nanti teman-teman begitu kita closing videonya kan kita selalu bumper lagi. Bumpernya berubah lagi nanti ya. Mohon maaf. Enggak Bezier. Enggak dulu. Salah saya. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mas Bayu terkait editing. Ini kan kalau Mas Yos kan pakai mungkin soal software kali ya. Karena Oke. kita kan teman-teman terutama yang di content creation mungkin nggak semuanya punya laptop, let's say. Iya betul. Satu dulu deh, kalaupun punya laptop kan nggak selalu ini laptopnya Mas Yos kan dari kantor ya. Kita Iya. mah dimodalin beda. Beda dong gitu. Ya kan. Kalau lambat pun masih bisa ya. Mungkin laptop biasa aja. Laptop biasa aja sebenarnya. Gini, ini kalau aplikasi ini kita bahasnya terkait software ya. Iya. Terkait software sebenarnya kalau teman-teman ada permasalahan kayak aplikasi gue kurang cutting edge nih, kayak kurang bisa menyesuaikan, karena jujur Adobe sendiri itu cukup berat, bahkan cenderung berat banget, apalagi kalau misalnya teman-teman ikutin update-nya. Jadi kayak tiap tahun tuh selalu ada pembaharuan software, biasanya aplikasi diupdate, dan semakin diupdate itu kebutuhan spesifikasi berat. Jadi aku ingat banget dulu aku pakai Premiere pertama kali ngedit, pakai Premiere itu Premiere CC. masih CC. CC apa CS?
Masih CC. Oke, CC masih mending. CS sebelumnya ya, Cloud Service ya. Yang pertama CS dulu ya. CS dulu sebelum CS1, CS2 terus CC baru ke 2000. Bukan CS5 ya. Iya CS5 sampai CS5 terus CS5, CC. CS6 baru CC. Ya kebanyakan ya. Pokoknya pakai tuh di 2000 di kabelnya lepas lagi. Wah. Apa lanjut aja. apa. Oke, ya maksudnya udah nggak perlu ini lagi kan display balik lagi. ke layout biasa dulu. Balik layout biasa. Oke. Jadi kita bahas soal software lagi tadi ya. Tadi software ya. Nah, jadi itu tuh aku pertama kali megang Premiere di tahun 2015. Oke. 2015 tuh mulai ngedit pakai Premiere. Tadinya sih cuman pakai iMovie kan, anak-anak masih amatir lah dulu, masih amatir. Terus mulai profesional di 2015 tuh udah pakai CS atau CC. Either way. Tapi kebutuhan RAM-nya dulu aku masih pakai Lenovo pokoknya. Dia Lenovo yang RAM-nya Bisnis lah, model iya model bisnis ya, model laptop mahasiswa lah yang nggak perlu yang gaming banget. Juga bukan yang tipikal main game di laptop soalnya kan. Dan di situ masih bisa it can running smoothly gitu. Ya, oke. Dengan kebutuhan dulu RAM-nya kayak gue belum pernah ngeliatin RAM kayak gimana ya, kayak paling sekitar 2 gigaan rata-rata 2 sampai 4 giga ya. Iya sih, Zaman dulu. tapi kayaknya udah 4 deh. 4 giga ya, 4 Dulu gigaan standar RAM-nya. 4, sekarang standar minimalnya kayak 8 deh sekarang. 8. Dan itu masih bisa running smoothly. Dan teman-teman tahu sekarang kita udah update ke Adobe Premiere Pro yang paling baru sekarang 2022. Pakai tahun sekarang memang. Sekarang pakai tahun 2000. Yang paling baru sekarang 2022 dan dari 2019 kebutuhan RAM-nya tuh udah bukan di 4 giga. Di 16 Mas Bayu. 16 giga RAM-nya. Oke. Jadi tentu aja kalau misalnya konteksnya bukan buat kebutuhan yang penting banget, ini tuh investasi yang cukup tinggi ya untuk editing. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa ngedit. Oke, alternatifnya? Alternatifnya, teman-teman mau ngedit di mana? Di mobile atau di laptop? Kalau di mobile kita bisa pakai CapCut, VN. Itu aplikasi yang jujur aku sebagai video editor aja kadang-kadang kalau males ngiri kayak tau gitu gue pakai HP aja, ngapain gue pakai beginian berat banget. Karena jujur untuk aplikasi mobile yang setingkat kayak gitu dia udah bisa detail banget. Transisi bagus dan yang paling penting satu Mas Bayu. Apa tuh? Cepat. Bukan, dia ada auto captioning. Oh iya. Jadi teman-teman kayak tadi kita udah sempat bahas kan seberapa penting subtitle dalam sebuah video. Di CapCut teman-teman taruh video, generate, pilih bahasanya, keluar langsung. Teksnya langsung keluar. Betul. Aku dulu pertama kali ngedit pakai Premiere, ketik per halaman, kayak frame selesai ngomong ganti. Masukin teks ke layer. Teksnya ada ternyata kita udah berbagai layer, harus nambahin dulu layernya. Betul banget. Sesuaikan frame-nya. Betul. Nah, itu dia. Bikin subtitle. Jadi kalau misalnya kebutuhan apalagi untuk biasanya kan sekarang content creator bikin kontennya daily ya. Kayak menurut aku daily content tuh nggak perlu banget pakai yang kayak gini. Ini too advance mungkin ya untuk daily content. Mungkin kalau bikin film, ya betul. Kalau bikin film jangan pakai aplikasi. Nggak salah, tapi agak susah ya, PR banget, jempolnya kecil gitu. Tapi teman-teman juga jangan berkhawatir, jangan terlalu kecil. Ini kayak gue lagi sponsor banget sih Mas Bayu. Tapi kalau teman-teman kayak pakai mobile kecil banget sih gambarnya lah ya kan biasa. Lagi keluhannya adalah ketika di mobile jadi sempit nih, layarnya jadi kecil banget, mencet susah, nombor susah. CapCut dan VN sekarang udah ada desktop application-nya juga. Iya ada, saya baru install malah. Ya kan. Nah itu ya teman-teman akan dapat full experience lagi, lebih luas. Jadi kayak kalau kemarin cuma dari bisa handphone di laptop sekarang tampilan tentu pasti lebih jelas, lebih keluar. Itu bisa banget bisa jadi alternatif. Aku pun kalau misalnya nggak harus buka Premiere, aku akan pakai itu untuk kerjain daily content yang simple. Karena betul, karena bener-bener lebih simple karena kan tujuannya cuma transisi. Apalagi gini nih, keyframing di sana tuh udah bisa juga Mas Bayu. Di situ bisa keyframing, transisinya langsung. Wah, ini sih yang kayak harga diri sebagai editor tuh tercoreng tuh di sini nih kayak, damn. Kayak gue kerja macam-macam, belajar untuk keyframing buat geser-geser layar, terus tiba-tiba mereka tinggal preset selesai. Ini cerita mungkin 2 minggu yang lalu kali. 2 minggu yang lalu tuh soalnya kan Mas Rahmat tutorial 10 menit
di timer lagi, dibuktiin lagi. Hmm. 10 menit bikin website ya. Dan Mas Rahmat juga kan dulunya Eskom ya. Ya Mhm. sekarang Eskom. Cuma maksudnya dulunya kan S1-nya komputer. Saya pun Eskom, S1-nya komputer. Habis itu belok ke MM lah. Jadi Sama-sama bisnis ya. sama-sama belok ke MM gitu kan. Saya dan Mas Rahmat dan sama ceritanya kita juga ngiri. Kalau zaman dulu bikin website nggak bisa kayak gitu. Harus hello world kan. Enak banget bisa klik gitu kan pakai Iya. mouse ya. Dulu codingan Harus semuanya. coding. Layout kita bikin layout itu pakai teks gitu kan. Ini dulu banget memang. Tapi ya begitu kan berkembang. Kalau sekarang video nih lagi masuk Ini dia yang sebenarnya kayak karena media sosial juga sih. iya, kayak karir saya sebagai video editor agak terancam sebenarnya Mas. Oke, mungkin pertanyaannya ini apalagi teman-teman yang di profesinya ya. Oke. Jadi kenapa harus pakai begitu kita butuh apa namanya Premiere itu butuhnya apa? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Untuk profesi terus pakai Premiere, kenapa pakai Premiere? Sebenarnya nggak harus Premiere, ada beberapa aplikasi lain Iya. yang cukup buat editing Pokoknya profesional. yang Ada profesional Premiere, desktop lah. ada Premiere, ada Final Cut Pro, ada DaVinci Resolve. Mm-mm. Kenapa kita lebih harus, maksudnya kita tetap harus pakai itu untuk dalam proses edit? Karena satu, details. Sedetails apapun konsepnya aplikasi, dia belum bisa nyaingin detailsnya si Premiere. Kenapa? Makanya Premiere berat banget. Karena di sini kalau yang aku lihat ya dari CapCut kayak gitu-gitu, dia tuh bisa editnya tuh udah preset semua, udah disetting semua. Udah kayak misal oke, gue mau warnanya agak abu-abu grayscale, tinggal klik selesai. Oke. Sedangkan kalau misal di Premiere Bisa itu tuh kita abu-abu, tapi orangnya mukanya merah. Contohnya. bisa kayak gitu, scaling, masking itu tuh bukan satu hal yang kayak masih aku lihat masih sulit dilakukan untuk daily content. Tapi kalau bisa dibikin film, color grading paling penting. Color grading itu tuh kalau di aplikasi yang kayak desktop kayak gini, itu tuh dia bakal bisa lebih detail per frame. 30 frame berarti ada, misalnya gue mau setiap frame berubah warna ya 30 warna berarti setiap framenya. Iya, iya. Itu bisa detail di situ. Dan kalau teman-teman masih di display nggak Mas Bayu? Udah nggak ya? Udah nggak? Oh udah nggak. Di sini tuh kalau bisa aku mau nunjukin di Lumetri Color sebenarnya sih di sini nih. Nggak perlu ditunjukin kali ya teman-teman nanti. Jadi di sini tuh ada kurva namanya. Kurva-kurva ini tuh yang bener-bener detail, bisa buat naikin warna hijaunya, warna birunya, untuk bikin ambience. Itu yang masih belum bisa dilakukan sama aplikasi. For me menurut aku ya. Dan kedua, selain dari warna, proses editingnya pun oke, pakai aplikasi memang ringan, tapi apakah dia bisa menghandle file-file berat untuk import filenya? Karena kan kalau pakai aplikasi itu kan jatuhnya kayak dua arah gak sih Mas Bayu? Iya, iya. Ya, karena aplikasi itu sistemnya kan dia bakal kayak itu cloud sih. Mau nampilin? Nggak usah, nggak apa-apa. Boleh deh kalau gitu buat liatin ini aja nih satu layer satu nih. Oke, silakan. Oke, nih di sini teman-teman bisa lihat ada namanya Lumetri Color. Nah, Lumetri Color ini adalah detail untuk edit color grading. Oh, ini yang tadi sempat. Di sebelah kanan Oh, bukan pokoknya yang nih. tadi waktu saya lihat Mas O lagi kerja tuh sempat color grading tadi. Nah, di sini ini nih kita bisa ada LUTs-nya juga, ngikutin pakai kamera apa, ada S-Log, ngikutin. Oh, dia bahkan kayak mengenali bahwa kalau lu pakai kamera ini, Ya, gue tahu itu warnanya dia. gitu. Gue tahu warnanya kamera ini. Karena ini juga fun fact buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke dunia content creator atau biasa pakai kamera. Setiap brand kamera itu mereka punya preferensi warna tersendiri. Kalau misalnya teman-teman pakai misalnya let's say Canon. Canon itu punya warna yang cenderung ke skin tone. Warna coklat, warna merah, warna orange. Sedangkan kalau misalnya pakai warnanya Sony tuh mostly kebanyakan merah. Kebanyakan lebih cenderung ke merah sama hijau. Nah, warnanya lebih kayak gitu. Dia hijaunya bakal dapat banget, nyerap banget. Makanya kadang-kadang fotografer tuh pakai Canon karena buat ngambil modelnya. Foto produk pakai Sony. Kenapa? Karena produknya bakal lebih terhighlight warnanya. Kayak gitu. Ada satu lagi apa mereknya? Nikon tuh udah lama ya. Kayaknya udah mulai kali Nikon ya. Kenapa? Saya mulai lihat sekarang kayak pilihannya tuh banyakan Sony sama Canon gitu. Iya. Kayak kalah di pasar sih. Ya. Ya, itu Ini preferensi. Cuman kayak aku jujur personal lebih suka Canon sih.
Bukan iklan ya. Bukan iklan. Kalau mau iklan Terus boleh. di sini siapa tahu nanti dapat sponsor kan. Tempel di jidat. Oke, terus yang kedua di sini kita bisa atur hue saturation. Ini yang Ya. yang paling penting. Terus ada satu aplikasi tadi aku sebut namanya DaVinci Resolve. Hmm. Kalau teman-teman lihat ini tuh udah banyak banget. DaVinci Resolve tuh bisa lebih banyak lagi buat color gradingnya. Oh dia Lebih advance lagi. di advance di Jadi ini kita bisa spesialisasi ngeliat situ ya. warnanya misalnya mau disetting. Kita bisa lihat langsung di contohnya di Mas Rahmatnya akan berubah warna nih. Iya betul. Ya aku naikin. Lihat nggak Mas Rahmat warnanya agak coklat. Kurang lebih kayak gitu. Ini hal yang kayak gini yang nggak bisa Nah ya itu yang masih belum bisa aplikasi. digantikan sama aplikasi. Tapi menurut aku ya karena daily content apa sih yang mau diatur Nggak grading perlu. warnanya, nggak perlu kan. Pakai filter selesai. Iya palingan Pakai filter Snap Story geser filter jadi. Mungkin kalau Melbourne teman-teman Jakarta gitu kan. kalau teman-teman bingung color grading itu versi advance dari filter ya. Ya betul. Bahkan di sini tuh kita bisa Biar mukanya lebih cerah gitu pakai filter. Nah, ini namanya HSL secondary. Ini yang belum ada di aplikasi. Jadi tujuannya adalah dia mengunci satu warna, misalnya warnanya Pak Rahmat tuh di sini. Nah, caranya tuh gini. Kita pakai color gray dulu. Ini udah panjang nih. Nah, udah gelap nih. Set, kita klik di sini. Nah, ini keluar deh. Warnanya ungu misalnya di sini. Berarti semua warna ungu yang ada di video itu bakal ke-highlight. Terus mau diapain warna ungunya? Mau gua geser misalnya. Mau diturun. Ini tuh adalah range colornya. Jadi semua warna yang masuk ke dalam warna ungu ini bisa kita rubah. Misalnya aku geser jadi agak ke biru gitu. Nah. Tinggal teman-teman kita lihat. Tes. Nah, jadi lebih biru kan backgroundnya? Nih yang belakang sini. Actually saya nggak tahu. Nggak notice yang mau diubah ternyata yang warna itu gitu. Saya merhatiinnya mukanya. Ya berubah lah ya begitu. Jadi Pokoknya, dia lebih meng-highlight satu color tertentu gitu. Jadi benar-benar bisa dikunci warnanya apa aja yang mau berubah gitu. Misalnya. Mungkin ya ini sebagai penutupan juga lah ya. Oh udah selesai nih ya? Oh iya benar. Kalau nggak ntar kita buka Udah video advance YouTube. banget nih Mas. Iya. Tadi kan pertanyaan terakhir adalah soal kenapa kita harus pakai CapCut atau pokoknya aplikasi mobile dan juga kapan kita harus pakai yang advance seperti Premiere, apa tuh namanya? DaVinci Resolve dan teman-temannya gitu ya. Oh DaVinci Code. Maaf. Sudah kebanyakan ngomong mulai ngelos nih. Nah, itu ada fungsi masing-masing ya. Betul, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk masing-masing. daily nggak praktikal, kita harus pakai Premiere Betul. justru. Jadi lambat juga yang jadi masalah. Berat banget. Berat dan juga kita jadi lama gitu. Yes. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu video-video kita begitu selesai diedit, apalagi dengan tadi editan yang cukup banyak. Tadi sih sebenarnya masih enteng ya untuk iklan. Ini masih enteng banget. Tadi yang tadi sih masih ukurannya enteng dibanding video-video kita yang biasanya. Betul. Biasanya kita edit video tuh file outputnya bisa dari 800 mega dari 800 mega sampai 1 giga. Itu outputnya gitu. Untuk satu video 10 menit ya. Satu video 10 menit. Kira-kira gitu. Nah itu ya Mas Yos kalau lagi ngerender ya bisa lah tidur siang dapat. Gitu. Gak bisa ngapa-ngapain. Dan padahal udah pakai hardware yang tinggi juga. Betul, spesifikasi tinggi juga. Ya itulah. Memang udah kalau yang sudah begitu yang harus membutuhkan aplikasi yang desktop. Tapi kalau teman-teman untuk daily content jangan khawatir, nggak harus pakai yang itu. Malah jadi salah ya kalau zaman sekarang malah jadi salah. Malah jadi lu mau daily content mungkin cepet tapi ribet kayak pindah komputer dulu upload lagi gitu. Adalah keunggulannya masing-masing. Gitu. Nah teman-teman tentunya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, kita kan di sini juga ada kelasnya ya untuk editing video. Sebagai salah satu contohnya adalah salah satu materi yang sebenarnya dibahas di dalam kelas digital marketing gitu, karena memang sebenarnya seorang digital marketing bisa macam-macam, harus bisa macam-macam, termasuk di dalamnya adalah video editing. Nah teman-teman yang mau join silakan dibuka websitenya kelas.geti.id/sertifikasi gitu. Betul. Nah, nanti informasinya ada di situ semua. Kalau mau tanya-tanya di situ ada link untuk ke WhatsApp di WA ke kami gitu. Silakan aja, jangan malu-malu ya. Udah banyak yang udah pernah ikut di sini, udah
kita udah jalan berbulan-bulan di sini Besok yang bisa jadi YouTuber ya? sertifikasinya. Hah? Bisa jadi YouTuber ya? Bisa juga kalau teman-teman mau ditanyain aja ke CS-nya di situ ya. Ada Untuk kelas YouTuber ya? kelasnya ada 3 yang kita buka kan, marketplace, digital marketing, dan juga content creator mungkin. Mhm. Nah, content creator mungkin akan lebih kreatif lagi, mungkin belajarnya bisa jadi pakai Premiere gitu. Saya nggak jujur karena saya bukan di content creator jadi nggak tahu gitu. Iya, 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 iya. Tapi kalau Blender itu sama saya pribadi lah, itu beda soal. Itu nanti langsung bisa buka course WhatsApp aja langsung dari Telegram tuh ada adminnya, di chat langsung adminnya. Cara bikin logo coaching klinik gimana, Kak? Itu di luar tanggung jawab GT ya teman-teman ya. Ini namanya kreativitas ya. Kompeten tuh seringkali kalau kompetensi ya, kita kan sertifikasi itu ada kompetensi kan ya Betul. Mas ya. Selalu ada kreativitas loh. Betul, karena kreativitas tuh selalu digunakan dalam segala aspek. Bahkan kayak bisnis pun harus kreatif dong. Iya. Gimana bikin bisnis yang bagus gitu kan. Iya, pasti ada. Jadi ya gitulah ya. Mari Ini kita akibat asah. dari kita harus kompeten terus, akhirnya muncullah kreativitas. Tiba-tiba bisa pakai Blender gitu. Kalau disuruh tanggung jawab, aduh, saya nggak mau Tuntutan. deh. Kreativitas muncul karena tuntutan. Oke deh teman-teman ya, kita tentunya di minggu depan nanti akan tutorial day lagi, tapi tentunya dengan topik yang berbeda. Oke. Lihat minggu depan aja ya. Stay tune makanya. Stay tune makanya. Untuk teman-teman yang nonton di Telegram, mau lihat videonya, replaynya ada di channel YouTube Getty Incubator. Jangan lupa di subscribe dan juga klik bell notifikasi biar teman-teman gak miss out nih. Lalu untuk teman-teman yang di YouTube mungkin mau nanya-nanya gitu ya, mau nanya-nanya, kita punya satu grup, satu channel Telegram di mana teman-teman bisa bertanya di dalamnya. Gabunglah dengan komunitas kami di Telegram. Nah, linknya ada di deskripsi videonya yang ada di bawah video ini ya. Jadi klik aja langsung, teman-teman akan langsung join ya. Kita menjalani coaching klinik ini relatively tiap hari ya. Sebenarnya sekarang lagi dalam usaha untuk biar tetap tiap hari. Kalau saya lagi nggak bisa, maka Mas Joshua yang jadi hostnya. Saya pindah ke situ guys. Pindah ke sini. Makanya kenapa hari ini lagi bisa dua-duanya, dan Mas Yos emang kan spesialisasinya di video editing. Wah kebetulan nih. Tapi dua-duanya sebenarnya punya tugas host juga. Iya. Jadi ya. Hostnya siapa? Dia datang-datang gitu. Mas Bay, saya host nih. Enggak. Gue host. Enggak, gue hostnya gimana sih? Lah yang video editing masa gue? Jadi kacau. Ya gitulah ya. Insya Allah sih kita bisa tiap hari ya teman-teman. Tentunya dengan dukungan teman-teman yang datang nonton, ya kita semakin semangat ya melakukannya. Betul. Sebelum mengakhiri teman-teman, tentunya saya mengingatkan untuk teman-teman selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu 5M. Pertama, menggunakan masker, lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Tentunya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti ini langsung di Telegram live ya, dan nonton langsung. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe terus. Ayo subscribe. Dan juga Mas Yos tentunya thank you banget Sip, udah sama-sama sharing Mas Bayu, thank you ilmunya. udah dikasih platform untuk sharing. Asik lah kita pokoknya ya. Oke. Semoga bisa semoga bisa ketemu lagi, soalnya nggak kayak udah say goodbye. Kayak weekend nih. Bisa jadi dia besok langsung kita ngomongin hal yang sama lagi, bisa jadi sih. Diulang. Thank you juga kepada semua teman-teman yang di belakang tim produksi ya. Untuk sesi hari ini selamat sore saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya, ini terus ini bumpernya nih.